Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Saudara dan saudari, tidak ada yang bisa menghentikan seseorang yang tahu apa yang dia ingin lakukan dalam hidup. Jika Anda yakin akan misi Anda akan menemukan cara dan sarana untuk mencapainya. Yesus tahu betul bahwa Dia ada dalam tugas perutusan dari Bapanya. Keyakinan ini memberi kejelasan lebih pada perkataannya dan keaslian perbuatannya. Arogansi orang-orang yang terus bertanya-tanya tentang identitasnya tidaklah mengganggunya. Dia tidak pernah repot-repot meyakinkan mereka tentang kebenaran tindakannya juga. Imannya kepada Bapanya memberinya kekuatan untuk maju dengan penuh percaya diri. Saudara dan saudari yang terkasih, Yesus mengatakan kepada banyak orang bahwa mereka akan mati dalam dosa mereka, kecuali mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Seperti orang Israel yang digigit ular, umat manusia dijatuhi hukuman mati dan kutukan, kecuali jika mereka beriman kepada Yesus. Saudara-saudari, banyak orang sangat perlu mengenal dan mencintai Yesus. Meskipun kebutuhan terbesar setiap orang adalah untuk percaya kepada Yesus, dan meskipun Dia memerintahkan untuk menjadi saksi, banyak orang Kristen tidak membagikan iman mereka kepada Yesus dengan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, tujuan masa Prapaskah adalah meneladani Yesus. Yesus dipimpin oleh Roh ke padang gurun untuk berpuasa selama 40 hari. Setelah itu Yesus dalam kuasa Roh kembali ke Galilea untuk mewartakan Injil, memberitakan kabar penebusan. Saat Anak Manusia ditinggikan,
Yesus akan menarik semua orang kepada dirinya, sehingga mereka menyadari bahwa Dia adalah Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mengangkat Yesus dalam hidup kita. Saudara-saudari, bagaimana Yesus bisa ditinggikan? Dalam rumah kita, dalam Ekaristi Kudus, dalam adorasi, serta dalam seluruh hidup dan karya kita yang sejalan dengan kehendak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.